Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 506-510. Orang tua itu sedang berbaring di kursi, berjemur di bawah sinar matahari dengan santai. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Kamu baru berlatih keterampilan dasar sekarang. Kamu bahkan tidak tahu cara merebus obat, dan kamu masih ingin membuat obat. Apakah kamu mengenali semua bahan obat di dalamnya? Dengan debu di wajahnya, Sang Guan Ying tampak sedikit malu. Dia berdiri dengan canggung, tentu saja. Yang sebelah kiri namanya rumput agave, bisa mengobati radang paru-paru dan punya efek ajaib pada penyumbatan kandung kemih. Dikombinasikan dengan honey sakle, akar teratai memiliki efek yang lebih baik. Yang di sebelah kanan disebut agave. Kuali di tengahnya sedang merebus gusu yang huancao, dan ramuan di dalamnya dimurnikan. Bahan utama pil kelengkeng dirancang khusus untuk membantu orang yang menderita luka dalam pada tingkat tertentu karena konsumsi energi dalam yang besar. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua yang awalnya mengantuk itu perlahan terbuka. Haha. Gadis kecil tahu banyak, aku tidak ingat mengajarimu ini. Orang tua itu memandangnya dengan heran dan berkata. Sang Guan Ying hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno yang sudah menguning dari belakang. Ini adalah catatan bahan obat kuno dan modern. Ini pasti ditulis oleh Anda. Ini mencatat penampilan, rasa, del dari setiap bahan obat. Meskipun saya belum pernah melihat bahan obat ini, saya memiliki hidung yang bagus. Saya mempelajarinya sebentar ketika saya membantu Anda membersihkan rumah setiap hari. Pertama temukan beberapa bahan obat berlabel dan temukan bau yang sesuai di buku ini. Mulailah mempelajari bahan obat yang tercatat. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan rasa dari ratusan bahan obat. Bahkan jika dia mencampur beberapa bahan obat dan merebusnya, selama dia menciumnya, dia dapat menyebutkannya satu persatu. Kamu bisa memahami banyak hal hanya dengan melihatnya. Orang tua itu juga sedikit terkejut, apalagi yang kamu tahu. Kamu cukup menggabungkan bahan obat untuk mengobati penyakit. Merubah proporsi bahan obat ini. Sang Guan Ying menggaruk kepalanya dan terkekeh. Setelah hanya meluangkan waktu di sini selama 5 atau 6 hari, ia sebenarnya memahami banyak hal, yang cukup menunjukkan bahwa IQ Sang Guan Ying masih sangat tinggi. Ketika dia masih di sekolah, dia seharusnya menjadi siswa terbaik, dan dia dapat memahami semuanya dalam sekejap. Orang bisa tertipu hanya dengan satu pandangan, tapi dia mengetahuinya hanya dengan satu pandangan. Bahkan lelaki tua itu mau tidak mau mengangguk diam-diam. Dia telah mendapatkan murid yang baik, dan dia mungkin bisa mencapai prestasi besar dalam pengobatan tradisional Tiongkok di masa depan. Oke. Orang tua itu juga menopang kursi dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, karena kamu benar-benar ingin mempelajari sesuatu, maka pergi dan carilah untukku. Pergilah ke barat dan bantu aku menemukan ramuan obat rumput ular yang pahit. Lalu dia melemparkan pil, dan Sang Guan Ying segera menangkapnya dan menciumnya. Ramuan ini terbuat dari rumput ular pahit. Bukankah kamu bilang hidungmu sangat bagus? Cari saja berdasarkan bau ini. Orang tua itu memegang tangannya dan berkata dengan lembut, aku telah menyempurnakan ramuan baru-baru ini. Aku membutuhkan rumput ular pahit sebagai bahan primer. Jiangzu tidak memilikinya saat ini. Anda dapat mencarinya di barat. Setelah mendengar ini, ekspresi Sang Guan Ying tiba-tiba membeku, maksudmu, kamu tidak tahu di mana itu. Tanaman rumput ular pahit ini menyukai tempat dengan ketinggian yang sedikit lebih tinggi, dan tumbuh di tempat yang dangkal dan lembab. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jika Anda dapat membantu saya menemukan ini, ketika kamu kembali, saya secara resmi akan menganggapmu sebagai muridku. Setelah Sang Guan Ying menyelesaikan semua urusannya, dia berencana untuk pergi. Rebus air, masak nasi, dan nyalakan tungku. Api di dalam dikendalikan pada tingkat rendah, dan dia berencana untuk pergi. Tunggu sebentar. Buat sepoci teh sebelum kamu pergi. Orang lain akan datang nanti. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Apakah ada orang yang mencarimu selarut ini? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Pergi ke lemari ketiga di ruangan itu dan ambil daun tehnya. Akhirnya, setelah Sang Guan Ying merebus air dan membuat teh, dia pergi. Kurang dari 10 menit setelah dia pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Orang tua, aku di sini untuk menemuimu. Gu Chen membuka pintu dan masuk, masih memegang botol minuman Zuo Xiaoyao dan beberapa daging babi rebus di tangannya. Ketika dia masuk, dia melihat makanan sudah disiapkan di atas meja batu. Lelaki tua itu sedang duduk di kursi bahkan tanpa menggunakan sumpitnya. Apakah Anda sengaja menunggu? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua itu dan tersenyum pahit, kamu tidak menyangka aku akan datang mencarimu, kan? Itu tidak disengaja. Terutama karena aku melihat energi ungu muncul hari ini,
jadi aku tahu bahwa kamu pasti akan datang. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan terkekeh. Kamu mengira aku akan membawakan anggur yang enak, kan? Saat dia mengatakan ini, dia mengambil sumpitnya dan menggigit makanannya. Semakin banyak dia makan, semakin dia merasa bahwa rasa masakan ini agak familiar. Ringan dan tidak terlalu asin, serta memiliki keunggulan dalam kontrol rasa yang tepat. Rasanya familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya. Setelah bola-balik, beberapa gelas white wine pun dikonsumsi. Ini juga pertama kalinya Gu Chen meminum anggur Zuo Xiaoyao. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gu Chen setengah jalan minum, dan kemudian dia mulai berbisnis. Orang tua itu juga minum dengan gembira. Dia meminum setengah gelas anggur dalam sekali teguk, katakan padaku, pil jenis apa yang kamu inginkan? Tidak ada pil. Saya ingin meminta Anda menanyakan tentang seseorang. Apakah Anda mendapat informasi tentang orang ini? Itu wajar. Tidak ada orang yang tidak saya kenal di dunia ini. Pada titik ini, Gu Chen mengeluarkan kotak yang dibawanya dari orang tua itu terakhir kali. Apakah kamu tahu di mana senior Su Yuanzi sekarang? Ahli pedang pada saat itu, aku khawatir dia adalah satu-satunya di dunia yang dapat memperbaiki pedang ini. Gu Chen membuka kotak itu, menyentuh bilahnya dan menghela nafas. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang mencari Su Yuanzi, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, kamu ingin dia merestorasi pedang ini. Ya, orang tua itu memiliki temperamen yang buruk. Dikatakan bahwa dia sudah berhenti membuat pedang dan telah hidup dalam pengasingan. Bahkan jika Anda menemukannya, itu tidak ada gunanya. Teknik senior Su Yuanzi dalam memperbaiki dan menyusun kembali pedang terkenal itu masih sangat terkenal di masa-masa sulit di abad terakhir, tetapi sekarang pasti sudah berusia 70 atau 80 tahun. Selama dia mau, dia bisa langsung menempa tumpukan besi tua menjadi senjata ajaib untukmu. Saat itu, banyak orang membayarnya banyak uang agar pedangnya dibuat olehnya, dan harganya ratusan juta. Beberapa dekade yang lalu, jika Anda dibayar ratusan juta untuk menyusun kembali sebuah pedang, itu pasti dianggap surgawi. 30 atau 40 tahun yang lalu, sebutir telur hanya berharga 1 sen, dan 100 juta dapat membeli 20 komunitas dan 10 jalan di ibu kota kekaisaran saat ini. Tentu saja, sekarang Anda hanya bisa membeli beberapa rumah di ibu kota negara. Jika Anda sedikit lebih mewah, Anda hanya boleh membeli 1 atau 2 rumah. Tidak peduli seberapa buruk amarahnya, masih ada ruang untuk negosiasi. Pertama, aku harus tahu di mana dia berada. Hanya dengan menempa kembali pedang kaisar dia dapat memiliki keberanian untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk membawa Lin Xiyu kembali. Kota Sichuan adalah pusat dari seluruh ibu kota provinsi. Ada beberapa keluarga kaya di sana, dan ada juga cabang, keluarga Gu. Ada keluarga Gu di ibu kota dan keluarga Gu di luar ibu kota. Mereka bekerja sama di dalam dan di luar untuk menguasai setengah sumber daya negara. Terus terang, kota Sichuan adalah taman belakang keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Untuk menumbuhkan pengaruh, keluarga Gu, lokal di kota Sichuan, kemungkinan besar mereka diam-diam telah memobilisasi banyak ahli di sini. Mendobrak ibu kota provinsi kali ini sungguh bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menempa kembali pedangnya sebelum dia bisa memastikannya. Harus menemukannya, kata lelaki tua itu dengan lembut. Gu Chen mengangguk, aku harus menemukannya. Saya hanya tahu bahwa dia tinggal di sebuah tempat bernama Desa Tiancheng di Kabupaten Huaiyang di barat. Saya tidak tahu detailnya. Saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Kabupaten Huaiyang. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari lokasinya, lalu mengirim pesan teks ke Zhang Bao, meminta Zhang Bao memesankan tiket kereta untuknya. Jarak kedua tempat tersebut tidak terlalu jauh, hanya berada di provinsi sebelah. Aku akan pergi besok. Gu Chen mengangguk diam-diam dan berbisik. Orang tua itu tidak berkata apa-apa dan hanya minum sendiri. Masih ada setengah botol anggur yang tersisa. Saat dia terus menuangkan anggur, Gu Chen mengambilnya dan menutup botolnya. Hei, apa yang kamu lakukan, nak? Gu Chen berkata sambil tersenyum nakal, orang tua harus minum lebih sedikit alkohol. Minum terlalu banyak tidak baik bagi kesehatanmu. Simpan setengah botol ini untuk saya minum ketika saya datang untuk melihat kamu lain kali. Aku pergi. Aku tidak akan mengambil hidangan rebus ini. Kamu bisa menyimpan dan memakannya perlahan. Sialan. Kamu mencoba membakar jembatan. Bahkan anggurnya diambil dariku. Orang tua itu berkata dengan marah, aku belum pernah melihatmu begitu pilih-pilih. Hidangan ini tidak bernilai banyak uang, terutama karena anggurnya sangat berharga. Totalnya hanya ada 3 botol, dan saya sudah minum 2/3 dari botol ini hari ini. Berapa banyak yang bisa saya simpan? Dia tahu betul bahwa ini jika Anda ingin membicarakan sesuatu, Anda tidak dapat melakukannya tanpa minum. Keesokan harinya,
Zhang Bao datang menjemputnya di luar villa pagi-pagi sekali dan membawakannya tiket kereta. Dia sudah menyelesaikan semuanya di malam hari. Tidak akan memakan banyak waktu untuk pergi ke salah satu kabupaten di provinsi tetangga, dan dia akan dapat mencapai Kabupaten Huaiyang di malam hari. Sedangkan untuk desa Tiancheng, dia akan menunggu sampai dia tiba di stasiun kereta. Zhang Bao sibuk mengumpulkan tiket dan kemudian membantu membawa barang. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat mempercayai Zhang Bao di Jiangsu. Tuan Gu, berapa hari Anda akan berada di sana? Mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Atau saya akan meminta seseorang untuk menjaga Anda di jalan dan Anda akan meminta seseorang untuk menelepon Anda. Zhang Bao berkata dengan lembut sambil membantunya membawa tas kopernya. Gu Chen hanya melambaikan tangannya dan berkata sambil terkekeh, saya pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas. Lebih nyaman bagi saya sendiri. Sedangkan bagi Anda, tinggallah di Jiangsu. Saya tidak bisa mengampuni Anda jika terjadi kesalahan. Saya juga mendengar bahwa beberapa waktu lalu seseorang datang kepada Anda untuk kerjasama di industri apa. Industri itu, yaitu menjual barang selundupan, adalah sesuatu yang telah dia larang sejak awal. Jika Zhang Bao berani menyentuh barang-barang itu, dia berjanji akan memenggal kepala orang itu. Dan ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Zhang Bao tanpa menyentuhnya. Tidak apa-apa, yang terpenting bisa mengendalikan orang-orang di bawah. Ada beberapa orang yang berpikiran pendek, tapi saya sudah mengusir mereka dari Jiangsu malam itu, dan saya bahkan tidak membiarkan mereka tinggal di Jiangsu. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya berani menepuk dada dan berjanji pada Tuan Gu bahwa dalam lingkup pengaruh saya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Biarpun kakakku menyentuh benda itu, aku harus mengurungnya. Zhang Bao menepuk dadanya dan berkata dengan nada tegas. Pria ini berbicara dengan semangat ksatria, dan dia melakukan apa yang dia katakan, itulah yang dimiliki setiap orang di dunia. Orang bermuka dua, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak bisa melakukannya. Itu tidak akan mendapatkan perhatian yang layak. Gu Chen naik kereta. Bukan karena dia tidak punya uang, tapi semua tiket ke Kabupaten Huaiyang terjual habis. Perhentian berikutnya di kabupaten ini adalah kota Chaoge, yang merupakan kota besar di zaman kuno dan sekarang menjadi kota metropolitan komersial. Kota ini juga merupakan salah satu kota pusat paling berkembang di barat Kabupaten Huaiyang. Ini adalah kabupaten kecil dengan jumlah penduduk hanya 4 hingga 50 ribu jiwa, dan harga rumah tertinggi tidak lebih dari 5 ribu, dan harga rata-rata sekitar 2 ribu hingga 3 ribu. Justru karena generasi mudanya terlalu miskin, mereka pergi ke kota yang lebih besar. Sekarang telah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang paruh baya dan lanjut usia. Sebagian besar orang di dalam kereta pergi ke kota Chaoge. Ada nyanyian dan tarian terkenal di sana, dan ada banyak orang dari wilayah barat di sana pada zaman dahulu. Wanita cantik datang ke kota besar ini untuk mencari pekerjaan. Ribuan tahun telah berlalu, dan meskipun tidak lagi memiliki cita rasa kuno ibu kota, warisannya masih ada. Bahkan ada tradisi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Anda bisa mencari pekerjaan di sana. Ini adalah kedai yang sepi. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa menonton penyanyi lain menari dan bernyanyi di lobi. Jika Anda punya uang, Anda bisa bersenang-senang sendirian di kamar pribadi. Tempat itu terkenal dengan orang-orangnya yang hidup mewah dan kaya. Orang kaya suka pergi ke sana. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda akan kembali dan terus menikmatinya. Kota ini tidak memiliki pilar industri berat, tetapi memiliki banyak pilar. Perekonomian berkembang pesat setiap tahun, dan sebagian besar alasannya didorong oleh industri pariwisata dan hiburan. Ini hanyalah surga bagi pria. Diperkirakan sebagian besar pria ingin pergi ke sana untuk bersenang-senang dan bersenang-senang. Ada pepatah mengatakan, hasilkan uang di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, dan bersenang-senanglah di kota Chaoge. Melihat lebih baik daripada mendengar. Saya selalu mendengarkan orang lain dan membaca informasi di internet. Hanya jika saya pergi ke sana sendiri, saya dapat merasakan pesona budaya dinasti Shang dari dekat. Tapi Gu Chen jelas tidak punya waktu untuk menikmatinya, berpikir bahwa dia harus segera pergi ke Kabupaten Huaiyang untuk menemukan desa Tiancheng. Ada banyak orang di mana-mana, dan kereta ini masih merupakan kereta hijau sejak bertahun-tahun yang lalu. Terlihat kawasan barat ini masih perlu dikembangkan. Semula kota Chaoge hanya sekedar kawasan hiburan. Tanpa banyak pilar industri, pasti tidak akan bisa dipromosikan menjadi kota besar. Bahkan kurang mampu menggerakkan perekonomian wilayah barat. Namun meskipun ini kereta tua berwarna hijau, namun tetap saja penuh dengan orang, bahkan lorong-lorongnya pun dipenuhi orang. Di mana-mana dipenuhi bau mie instan dan bau kaki. Itu sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan, dan tidak ada yang tidak bisa tercium di dalam. Tapi satu-satunya hal yang membuat Gu Chen senang adalah ada seorang wanita cantik berambut panjang berdiri di depannya dekat jendela pintu. Dia membawa ransel hitam yang dirancang khusus untuk mahasiswa, tapi ransel itu terjepit begitu keras hingga ditekan ke pintu.
Dia memiliki rambut pendek sebahu, jaket merah muda di bagian atas, rok jak hitam legam di bagian bawah, dan sepasang pakaian hitam di bagian bawah. Itu cukup membuat siapapun mau tidak mau melihat dua kali, meski hanya bagian belakang. Banyak orang melihat bahwa dia cantik dan wangi, sehingga tanpa sadar mereka condong ke arahnya. Dan pada saat ini, seorang pria kekar berjanggut mau tidak mau mengulurkan tangannya ke arah gadis yang mengenakan rok jak di depannya. Meskipun hal memalukan ini terjadi di tempat-tempat seperti ini, Gu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Wajar jika pria bernafsu, dan wajar juga jika pria suka melihat wanita cantik, tapi Anda sangat tidak senonoh untuk menjangkau bagian bawah rok seseorang. Tampaknya gadis itu tidak melihat sesuatu yang aneh di belakangnya, karena ada banyak orang di dalam gerbong, jadi wajar jika orang-orang saling bertabrakan saat mereka datang dan pergi. Tapi saat pria berjanggut itu mengulurkan tangannya, Gu Chen segera melangkah maju dan meraih pergelangan tangannya. Saudaraku, aku bilang kamu sudah sangat tua, betapa nyamannya menyentuhnya seperti ini. Apakah kamu tidak malu? Gu Chen meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan marah. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya menoleh, dan bahkan gadis yang mengenakan jeans menoleh dan menatap Gu Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tidak melihat betapa ramainya lorong ini? Pria berjanggut itu berkata dengan marah, "Nak, aku menyarankanmu untuk menyerahkan tanganmu cepat. Lepaskan aku, atau aku akan bersikap kasar padamu." Oh, kamu kasar. Gu Chen menekan tangannya sedikit, dan pria itu menyeringai kesakitan dan segera membungkuk. Tampaknya Gu Chen tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi pergelangan tangan pria itu terasa seperti terbungkus ribuan pon kawat besi. Ah! Sakit, sakit. Sakit sekali. Pria berjanggut itu mengerang dan setengah berlutut di tanah kesakitan. Hei, jangan berlutut terlalu pagi. Ini belum tahun baru. Jika kamu berlutut sepagi ini, aku harus memberimu uang keberuntungan. Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Dan saat dia berbicara, dia diam-diam mengerahkan kekuatan. Ini menyakitkan. Pria itu hampir menangis. Saudaraku, aku salah, aku salah. Aku tidak akan pernah berbuat cabul atau kasar lagi. Aku baru saja ingin menyentuhnya, dan itu salahku. Tolong lepaskan aku tidak berani melakukannya lagi. Pria itu setengah berlutut di tanah dan meratap. Gu Chen mencoba memelintir lengannya menjadi simpul, dan dia berteriak kesakitan. Jika dia tidak menyerah, tangannya mungkin akan langsung dilepas. Mendengar ini, semua orang di sekitarnya tiba-tiba sadar. Awalnya kupikir ini pertarungan yang kejam, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Awalnya, kukira pemuda ini menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka dia adalah pria yang sopan. Gu Chen melepaskan pergelangan tangan pria itu, pergi ke sana dan berdiri di sana. Jika aku melihatmu menyentuh wanita lagi, percaya atau tidak, aku akan memotong tanganmu. Setelah dibiarkan pergi, pria itu dengan cepat menyentuh pergelangan tangannya dengan tangannya dan menatap tajam ke arah Gu Chen. Lalu dia buru-buru berjalan ke samping dan berdiri di gerbong lain. Setelah semuanya tenang, Gu Chen masih berdiri di tempat yang sama dan menonton. Saat ini, rasanya ada orang tambahan di sampingnya, dan headphone dipasang ke telinganya. Berbalik, dia melihat bahwa ini adalah gadis yang mengenakan rok jak sebelumnya. Dia memasang salah satu earphone-nya ke telinga Gu Chen, matanya melengkung ke bulan sabit sambil tersenyum, terima kasih atas apa yang terjadi sebelumnya. Namaku Guan Xin, siapa namamu? Gu Chen, dia melihat dan tersenyum sedikit. Apakah Anda juga mahasiswa Universitas Jiangsu? Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Universitas Jiangsu, bukankah ini sekolah tempat Lin Xiu bersekolah? Tentu saja dia mungkin telah melihat Gu Chen. Bukankah dia adalah pangeran bola basket yang populer di semua departemen sekolah belum lama ini? Di saat itu, dia menjadi idola banyak gadis. Saat dia masih sekolah, kamu tidak perlu tampan, kaya, atau pandai belajar untuk mengejar gadis sinar matahari. Dia mengalahkan presiden klub bola basket beberapa waktu lalu, yang membuatnya mendapat banyak perhatian di depan para gadis. Namun, Gu Chen tidak menyebutkan masalah ini di mata orang lain mereka lebih dekat, dan topiknya bisa diperpanjang tanpa batas waktu. Mungkin akan ada peluang untuk pertemuan yang sempurna. Ini murni ide Diaosi, Gu Chen hanya tersenyum, mungkin saya terlihat lebih populer. Yah, Anda salah orang. Namun, para wanita harus tetap memperhatikan keselamatan saat keluar rumah. Saat ini, masih banyak pria jahat. Kamu tidak memiliki wajah pasaran, dan kamu cukup tampan. Kemana kamu pergi? Guan Xin memandangnya dengan rasa ingin tahu dan berkata. Gu Chen hanya merentangkan tangannya dan terkekeh, pergi ke Kabupaten Huaiyang. Kabupaten Huaiyang. Saya juga. Saya sedang berlibur dan saya akan pulang. Mengapa Anda pergi ke Kabupaten Huaiyang? Pergi. Lakukan sesuatu.
Dia menemukan bahwa Guan Xin, seorang gadis yang sangat antusias dan banyak berbicara. Yang paling penting adalah dia suka tertawa. Mereka berdua naik kereta dari Jiangsu, dan mereka berdua pergi ke Kabupaten Huaiyang. Mereka bisa pergi kemana-mana. Ngomong-ngomong, saat mereka berdua mengobrol, gadis kecil itu tidak terlalu sadar akan keselamatan saat dia keluar, tapi dia cukup pandai dalam memilih orang. Bersama Gu Chen seperti memiliki pengawal gratis. Saat sedang dalam perjalanan dari selatan ke utara, tiba-tiba terdengar suara radio dari ujung lain gerbong. Darurat, darurat, apakah ada staf medis di dalam kereta? Seseorang pingsan di gerbong No. 5. Ada staf medis yang bisa datang dengan cepat. Gerbong No. 5. Gu Chen juga bergumam dengan suara rendah dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Tanda yang dipasang di atasnya bertuliskan, ini gerbong No. 9. Masih di depan. Guan Xin melihat bahwa dia akan bergerak maju dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Kakak Gu, kamu mau pergi kemana? Selamatkan manusia. Dia berbalik sedikit dan menatap Guan Xin dan berkata sambil tertawa, aku lupa memberitahumu, aku seorang dokter. Mungkin saat inilah untuk kembali. Benar-benar membuat orang merasa aman. Anda seorang dokter. Ini mungkin tidak terlihat terlalu penting pada saat-saat biasa, tetapi ketika Anda menghadapi masalah hidup atau mati, Anda akan tahu betapa beruntungnya Anda memiliki dokter di sisi Anda saat ini. Tunggu aku. Dia buru-buru mengikutinya. Keduanya melewati pejalan kaki dan akhirnya sampai di gerbong No. 5. Saat ini sudah banyak orang yang memblokir tempat tersebut, kebanyakan dari mereka sedang menonton keseruannya. Minggir. Saya seorang dokter. Minggir, saya seorang dokter. Gu Chen berteriak dengan marah kepada orang-orang di sekitarnya sambil mendorong ke depan. Bukan karena pejalan kaki ini sengaja memblokir di sini, tapi keretanya pada dasarnya kecil, banyak orang, dan koridornya kecil, jadi tentu saja terlihat sangat ramai. Namun penumpang di dalam juga bekerja sama dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi jalan di tengah. Ketika Gu Chen berjalan menyusuri lorong, dia melihat seorang wanita terbaring tegak di tengah lorong. Ada seorang pria di sebelah yang sedang melakukan tindakan pertolongan pertama. Sepertinya dia adalah seorang pejalan kaki yang tahu sedikit tentang pertolongan pertama. Kamu tidak bisa menekan jantungnya seperti itu, dia terkena serangan jantung. Tapi pria di sebelahnya melirik ke arah Gu Chen dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu mengetahuinya? Dan siapa kamu? Dia seorang dokter. Guan Xin berbicara lebih dulu dari samping. Dokter. Apakah ada dokter muda? Wah, apakah kamu sudah lulus kuliah? Wajah pasien berubah. Aku baru saja mencubitnya. Gu Chen mengabaikan pria itu, dan dia berjongkok dan membuka kelopak mata wanita itu, yang dipenuhi dengan mata merah. Kemudian dia berbaring di dada wanita itu dan menemukan bahwa detak jantungnya hampir hilang. Cepat, minta semua orang di sekitar untuk membuka semua jendela dan mundur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pramugari yang berdiri di sampingnya dan berseru, pasien menderita penyakit jantung akut, dan udara harus tetap mengalir. Masih ada 40 menit ke rumah sakit terdekat. Setelah 40 menit, pasien akan meninggal. Pria parubaya yang mengenakan pakaian pramugari di sebelahnya berseru, dengarkan dia, semua orang harus mundur, dan buka jendelanya. Kereta hijau jenis ini berbeda dengan kereta berkecepatan tinggi. Jendelanya bisa dibuka. Dulu, pedagang akan mengejarmu keluar jendela untuk menjual makanan ringan. Setelah semua orang di sekitar mundur keluar gerbong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di gerbong, dan lebih dari 20 jendela di seluruh gerbong terbuka. Anak muda, apa lagi yang perlu saya lakukan? Pramugara memandangnya dengan hati-hati dan bertanya, bisakah pasien ini disembuhkan? Ini adalah yurisdiksinya sekarang. Jika seseorang meninggal di dalam kereta ini, dia harus bertanggung jawab. Sekalipun dia tidak dihukum, dia pasti mendapat peringatan dan dihukum oleh atasannya. Dalam keadaan normal, seharusnya ada petugas medis darurat di kereta ini. Kami tidak takut dengan 10.000, tapi untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah memilikinya. Meskipun Anda tidak menggunakannya seumur hidup, konfigurasi ini sangat diperlukan. Dalam situasi seperti ini, penumpang hanya dapat mengandalkan penumpang untuk mengetahui apakah ada ahli medis di antara mereka. Jika seseorang menghadapi situasi seperti ini di dalam kereta dan pada akhirnya diselamatkan, pramugari tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi juga akan diberi hadiah, jadi sekarang dia menaruh semua harapannya pada Gu Chen. Jangan bersuara. Tapi Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Kemudian dia mengeluarkan kantong kertas berwarna coklat dari belakang, mengeluarkan jarum perak yang sangat panjang dan memasukkannya ke dalam dada wanita itu. Umumnya saat melewati pemeriksaan keamanan, apapun yang ada logam di tubuhnya akan diperiksa, tidak terkecuali jarum perak ini. Meski kerusakannya tidak seserius pedang, orang yang pandai menggunakannya bisa membunuh orang secara tidak terlihat.
Dan itu terlalu tajam dan dapat dengan mudah melukai orang. Umumnya hal seperti ini akan ditemukan saat melalui pemeriksaan keamanan. Namun kini Gu Chen sedang memegang satu set lengkap peralatan akupuntur di tangannya, dengan ratusan jarum perak di tangannya. Ketika beberapa pramugari di dekatnya melihat situasi ini, mereka ingin mengatakan sesuatu, namun mereka dihentikan oleh pramugari di sebelah mereka. Gu Chen mengeluarkan beberapa jarum perak dari tangannya dan menusuk titik Guan Yuan, titik Tian Yuan, dan 2 jarum perak ke dalam jantungnya. Yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya adalah dia benar-benar mengambil jarum perak dan menusuk korteks cerebral wanita itu. Jarum perak 10 cm dimasukkan dari rambut sedikit demi sedikit dan tanpa suara. Ya Tuhan! Apakah ini manusia? Pramugari di sebelahnya tampak kaget, menutup mulutnya dan berkata dengan lembut. Bahkan Guan Xin pun tercengang. Meskipun pengobatan Tiongkok umumnya tersedia di mana-mana, dan banyak orang menggunakan jarum perak untuk pengobatan, sangatlah mengejutkan untuk menusukkan jarum perak sepanjang 10 cm ke otak sekaligus. Kita semua tahu bahwa di dalam otak terdapat sumsum otak, yang merupakan organ terpenting dalam tubuh manusia. Jika Anda memiliki masalah jantung, Anda mungkin dapat menyelamatkannya, tetapi begitu otak Anda mati, Anda benar-benar mati. Anak muda, apakah kamu menyelamatkan orang atau membunuh orang? Pramugara akhirnya bertanya. Pria parubaya di sebelahnya, yang pertama kali memberikan pertolongan pertama pada wanita itu, hanya tersenyum ringan dan berkata, ini adalah tindakan darurat untuk membantu wanita ini mendapatkan kembali kesadaran otaknya. Gu Chen mengangkat alisnya. Dia melirik pria itu dan terkekeh, tapi apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Saya hanya memperbaiki titik akupuntur, yang juga bisa dikatakan membantu memulihkan kesadaran otak. Apakah ada titik akupuntur di otak? Tentu saja. Tidak mungkin. Banyak sekali titik akupuntur di sekujur tubuh, tapi tidak ada titik akupuntur di otak, karena penuh dengan saraf dan otak. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda dapat merusak saraf. Apakah Anda benar-benar yakin melakukan ini? Pria ini tidak hanya terkejut, tetapi semua orang di sekitarnya juga terkejut, meskipun beberapa praktisi pengobatan Tiongkok juga telah mendemonstrasikan cara menggunakan jarum perak untuk merangsang korteks. Tapi itu hanya jarum perak berukuran 3-4 cm, yang hanya merangsang posisi tengkorak. Jarum perak 10 cm milik Gu Chen, dan dimasukkan ke dalam otak orang dewasa. Budaya pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam. Terkadang tempat yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada titik akupuntur. Sebaliknya, setidaknya ada ribuan titik akupuntur halus di otak, dan setiap akupuntur titik ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Gu Chen menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Pramugara juga terlihat cemas, tapi dia masih belum tersadat. Bisakah kamu melakukan ini? Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, dia terus menyuntikkan energi internal ke dalam jarum perak, lalu menghancurkan jarum perak tersebut untuk merangsang poin akupuntur. Dan akhirnya, saat itulah dia mengumpulkan semua jarum perak satu persatu. Langkah selanjutnya adalah mencabut jarum perak terpanjang dari kepala wanita tersebut. Detik berikutnya, semua orang tercengang. Bergerak. Dia bergerak. Kata pramugari di sebelahnya dengan semangat. Gu Chen berdiri perlahan dan tidak tergesa-gesa, menyimpan barang-barangnya dan menyimpannya di belakangnya. Kali ini kondektur datang menghampiri dan memandangnya lalu memberi hormat terlebih dahulu. Pak, tolong tunjukkan kartu identitas Anda, saya ingin memeriksa paket Anda. Bisa membawa benda tajam seperti jarum perak ke dalam kereta, siapa tahu apa yang ada di dalam kotak yang dibawanya di punggungnya. Hei, kenapa kamu seperti ini? Dia baru saja menyelamatkan seseorang, dan kamu ingin memeriksanya. Guan Xin berkata dengan marah dari samping, lagi pula, apa yang salah dengan dokter pengobatan Tiongkok yang membawa jarum perak bersamanya? Jika bukan karena dia, orang itu pasti sudah lama mati. Kamu sedang menunggu untuk dihukum. Tidak dihukum adalah satu hal, tapi ini adalah tugasku. Aku sangat menghormatinya karena telah menyelamatkan orang, tapi jika kamu membawa barang-barang berbahaya dan terlarang ke dalam kereta, maka aku tidak bisa mengabaikannya. Pramugari berkata dengan lembut setelah memberi hormat pada Gu Chen. Oke. Kalau begitu lihatlah. Kata Gu Chen sambil melepas tas yang dibawanya di punggungnya dan menyerahkannya. Ada sebuah kotak di dalam tas, tapi di dalam kotak ini ada pedang kaisar yang dipecah menjadi 2 bagian. Ini jelas merupakan barang terlarang. Meskipun dipecah menjadi 2 bagian, bilahnya sangat tajam. Jika dia benar-benar ketahuan, dia pasti akan dibawa pergi untuk diselidiki. Ketika Gu Chen tiba, dia telah menempelkan kertas jimat pada pedang patah yang dapat menghindari detektor logam. Setelah menempelkannya, instrumen tidak dapat mendeteksinya, tetapi jika kotak itu dibuka secara manual, hal ini tidak dapat dihindari. Kamu benar-benar ingin aku memeriksanya. Pramugari itu terkekeh. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, ikuti pengaturannya. Bagaimanapun, ini juga tanggung jawabmu. Jika kamu ingin melihatnya, lihatlah.
Oke. Kalau begitu aku akan membukanya dan melihatnya. Setelah mengatakan ini, pramugara itu mengambil kotak itu. Melihat kotak itu terbuka sedikit, semua orang mengira dia akan membuka kotak itu, tetapi melihat dia menutup kotak itu sekaligus. Tidak perlu melihat. Tidak masalah. Kata pramugara sambil tersenyum tipis. Kondektur di sebelahnya berbisik, Kapten, Anda belum membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kenapa Anda tidak melihatnya? Saya bilang tidak masalah, maka tidak masalah. Apakah Anda masih menanyai saya? Setelah itu, pramugara menyerahkan kotak itu kepada Gu Chen. Faktanya, tidak masalah dilihat atau tidak. Apa yang menurut dompet itu sangat sederhana. Jika Anda memiliki barang terlarang di tas Anda, apakah Anda akan menyerahkannya dengan mudah? Terutama melihat ekspresi tenang dan tenang Gu Chen, dia semakin yakin bahwa tidak ada apapun di dalam kotak itu. Bagaimanapun, Gu Chen baru saja membantunya. Jika dia tidak menyelamatkan pasien, semua kondektur mungkin akan diselidiki dan diberhentikan segera setelah dia turun dari kereta. Kamu kirim pasien dulu ke gerbong No. 1 untuk menetap. Berhenti di stasiun terdekat dan cari seseorang untuk membawanya ke rumah sakit. Meskipun orang ini sudah tersadar, tapi dia masih belum lepas dari bahaya. Mengenai apakah ada yang tidak beres, kita bisa memutuskan sendiri saat kita sampai di rumah sakit. Ketika wanita itu pergi, dia menoleh ke belakang 3 kali dan terus mengucapkan terima kasih kepada Gu Chen. Ini mungkin kebahagiaan terbesar menjadi seorang dokter. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Setelah semua yang ada di dalam gerbong kembali normal, pramugari membawa Gu Chen dan Guan Xin ke sebuah ruangan kecil. Ini, minumlah teh. Pramugara menyerahkan 2 cangkir teh dan berkata sambil tersenyum tipis. Gu Chen hanya terkekeh dan berkata, jika kondektur kereta ada urusan, katakan saja. Oke. Pemuda itu memang orang yang ceria. Dia mengangguk sedikit dan berkata, saya sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan itu wanita tadi. Ini sangat membantu saya, tapi saya tidak peduli jika Anda membawa barang selundupan, tapi saya hanya punya satu permintaan. Tolong beritahu saya. Kamu ada di hadapanku. Kamu boleh meminta apapun. Hanya saja, jangan terlalu membuatku malu. Di satu sisi, itu untuk membalas budi, dan di sisi lain, itu bukan untuk mempermalukan semua orang. Jika dia mencari Gu Chen di depan banyak orang, itu benar-benar tidak masuk akal. Dia hanya membantu menyelamatkan seseorang, dan detik berikutnya dia mencarinya. Jika berita ini tersebar, siapa yang berani bertindak berani di masa depan? Jika Anda tidak memeriksanya, Anda tidak akan mengkhawatirkan Gu Chen, jadi Anda hanya dapat memastikan bahwa Anda dapat melihatnya dalam jangkauan mata Anda. Sebenarnya permintaan ini tidak terlalu sulit, hanya membutuhkan kerjasama Gu Chen dan dia bisa turun dari kereta dengan lancar. Oke, tidak masalah. Tapi saya punya permintaan. Gu Chen mengetuk meja dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, beri saya 2 tiket tidur agar kami bisa beristirahat dengan baik, dan kamu bisa melihatku lebih baik, kan? Lagi pula, masih ada lebih dari 800 km dari sini ke Kabupaten Huaiyang. Kalau naik kereta berkecepatan tinggi, mungkin butuh waktu 3 atau 4 jam, tapi kereta hijau model lama ini akan memakan waktu setidaknya 10 jam. Seharusnya sepanjang waktu ketika Anda turun dari kereta. Saat itu malam, dan semua orang kelelahan setelah berdiri lebih dari 10 jam. Dia baik-baik saja, tapi bagaimanapun juga, ada Guan Xin. Gadis kecil ini telah mengikutinya sejak dia membantunya sebelumnya. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan tiket tidur. Kalian juga pasti tahu kalau tiket kereta ini sudah lama habis terjual, dan tidak ada tempat duduk sama sekali, kalau tidak kalian tidak akan membeli tiket berdiri kan? Pramugara berkata dengan wajah gelisah, saya akan menelepon dan membantu Anda memikirkan solusinya. Setelah mengatakan itu, pria itu keluar dari pintu dengan ponselnya. Hanya Guan Xin dan Gu Chen yang tersisa di kamar. Kakak Gu, ini bisakah itu dilakukan? Tiket tempat tidur-tidur harganya 500 hingga 600, dan sudah lama habis terjual. Guan Xin bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia hanya merentangkan tangannya dan berkata, cobalah, mungkin kamu beruntung. Tidak ada tempat tidur, paling tidak kami harus mendapatkan 2 kursi keras. 2 menit kemudian, pintu kamar dibuka kembali, dan pramugari masuk dari luar. Tuan Gu, saya sudah memastikan bahwa ada penumpang yang akan turun di pemberhentian berikutnya, tapi, hanya ada 1 tempat tidur. Apakah menurut Anda membutuhkannya? 2 orang, 1 tempat tidur, bukankah mereka harus tidur bersama? Tepat ketika Gu Chen ragu-ragu, Guan Xin mengangguk berulang kali, kami membutuhkannya, 1 tempat tidur sudah cukup. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau begitu, ikutlah denganku, aku akan mengatur seseorang untuk segera mengganti selimutnya. Mengikuti pramugara, Gu Chen juga melirik ke arah Guan Xin dan berbisik,
kamu bisa tidur di tempat tidur nanti, dan aku akan duduk di samping tempat tidur saja. Kamu yang berjuang untuk itu, aku akan duduk, kamu bisa berbaring dan istirahat sebentar. Guan Xin menggelengkan kepalanya dan berkata. Pramugara yang berjalan di sampingnya terkekeh dan berkata, jangan khawatir, tempat tidur ini cukup besar, cukup untuk kalian berdua tidur bersama. Tapi kualitasnya rata-rata, dan pasti tidak bagus untuk hal lain. Ini sudah jelas bahwa ini akan menjadi tempat tidur. Mereka berdua telah menjadi pasangan. Gu Chen baik-baik saja, tapi wajah cantik Guan Xin mau tidak mau memerah sampai ke telinga. Akhirnya perhentian berikutnya pun tiba. Di bawah pimpinan kondektur, mereka sampai di gerbong tidur. Umumnya kereta jenis ini hanya memiliki 2 gerbong dengan tempat tidur. Setelah berjalan ke gerbong tidur, bagian dalamnya tampak jauh lebih bersih, dan tempat tidurnya jauh lebih besar daripada yang terlihat di TV sebelumnya. Pada dasarnya semuanya baru dan tidak terlihat terlalu kumuh. Mereka menutup tirai di siang hari, jadi di dalam relatif gelap, sebagian besar orang di tempat tidur sedang bermain dengan ponsel atau tidur. Lingkungan sekitar relatif tenang, dan suara pramugara juga relatif rendah, hanya tempat tidur di bawah. Nyaman bagi Anda untuk bepergian. Saya hanya dapat membantu Anda sampai di sini. Cukup bagus. Terima kasih banyak. Gu Chen mengangguk sedikit dan terkekeh, tapi... Saudara Zhou, saya memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus dibicarakan atau tidak. Tuan Gu, tolong beritahu saya. Tidak mengherankan jika dia mengetahui nama belakangnya. Para staf akan memiliki label di dada mereka dengan nama dan posisi tertulis di atasnya. Perhatikan pola makanmu, dan luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit mencari dokter pengobatan Tiongkok yang berpengalaman untuk mengatur lambungmu. Jangan biarkan penyakit ringan berubah menjadi penyakit serius. Bersambung.